Alhamdulillahillazi arsala rasulahu bil huda wa dinil haq liyuzhirahu 'ala din kulli walau karihal musyrikun. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah. Asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh la nabiyya ba'dahu. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Bapak-bapak, ibu-ibu, saudara-saudara, hadirin sekalian, tatkala Rasulullah SAW menerima wahyu pertama di Gua Hira pada bulan Ramadan dan pada malam Lailatul Qadar, maka mulailah beliau menyampaikan dakwah Islam. Satu persatu, perlahan tapi pasti, orang-orang mulai mendapat hidayah dan masuk ke dalam agama yang dibawa oleh Nabi Muhammad SAW. Bagaimana orang dekat beliau, Siti Khadijah, Abu Bakar, kalangan milenial, ada Ali bin Abi Thalib, budak Bilal bin Rabah, dan lain-lain sebagainya. Melihat pertumbuhan dan perkembangan agama Islam ini membuat kaum kafir Quraisy merasa terusik, sehingga mereka melakukan bermacam-macam upaya untuk dapat menghalang-halangi dakwah Nabi. Banyak cara yang dilakukannya, baik dengan cara yang keras, cara yang kasar, seperti melakukan penganiayaan, menzalimi orang-orang yang sudah mengucapkan dua kalimat syahadat, seperti penyiksaan yang diberikan kepada Bilal sampai dinaikkan batu besar ke atas perutnya. Begitu juga hukuman yang diberikan kepada keluarga Ammar bin Yasir. Ada yang diikat kakinya lalu dilarikan dengan 2 ekor kuda. Bisa kita bayangkan betapa penderitaan yang dialami oleh sahabat di masa itu. Namun semakin disiksa, semakin bertambah kuat iman. Tak terkecuali Rasulullah menjadi sasaran. Beberapa kali dilakukan percobaan pembunuhan. Ada yang dipasang ranjau, ada yang dibuatkan lubang. Belum lagi dengan kata-kata ujaran kebencian. Nabi dikatakan seorang yang pembohong, seorang ahli sihir. Bahkan ada yang tega menyebutkan bahwa Muhammad itu sudah gila. Sebagai manusia biasa, tentu setiap orang karena menghadapi berbagai ujian dan cobaan itu banyak sedikitnya memberikan pengaruh terhadap kejiwaan beliau. Maka Allah Subhanahu wa taala menurunkan ayat Nun wal qalami wa ma yasturun. Ma anta bi ni'mati rabbika bi majnun wa inna laka la ajran ghairu mamnun wa innaka la ala khuluqin azim. Nun, dan apa yang mereka demi pena dan apa yang mereka tuliskan. Tidaklah engkau disebut sebagai seorang yang gila. Sesungguhnya bagi engkau pahala yang tiada terputus. Engkau berada pada akhlak yang azim. Fasatu besiru wa yubsirun. Nanti mereka akan melihat dan engkau pun akan melihat siapa sebetulnya yang gila. Inna rabbaka huwa a'lamu biman dhalla an sabili wa huwa a'lamu bil muhtadin. Sesungguhnya Allah lebih tahu siapa yang tersesat dari jalannya dan siapa yang mendapat petunjuk. Bapak-bapak, ibu-ibu, saudara, hadirin sekalian, dengan turunnya ayat ini tentu saja memberikan spirit kepada Nabi Muhammad SAW dan seluruh kaum muslimin pada waktu itu agar tetap beristiqomah dalam menjalankan agama Islam.
Lalu ayat ini tentu juga memberikan pelajaran kepada kita bersama bahwa apa yang dialami oleh Rasulullah dan sahabatnya sepeninggal beliau sampai sekarang dan mungkin di masa-masa yang akan datang, cara-cara seperti ini akan tetap saja mereka lakukan. Adalah pada tempatnya kalau ayat tadi kembali menjadi renungan kita. Kita menguasai pena ini. Allazi 'allama bil qalam. 'Allamal insana ma lam ya'lam. Allah mengajar kamu dari apa-apa yang tidak kamu ketahui melalui perentaraan pena, melalui perentaraan qalam. Masalahnya kini ibu-ibu dan bapak bahwa pena itu lebih banyak dikuasai oleh orang lain. Apa mungkin mereka akan membela Islam? Apa mungkin mereka akan membela agama kita? Jelas tidak mungkin. Bahkan sebaliknya yang terjadi. Beberapa contoh dapat kita kemukakan. Kalau yang menguasai kalam itu adalah orang yang tidak beriman, dia pergunakan itu untuk melakukan penistaan terhadap agama kita. Yang lama kejadiannya katakanlah seperti yang membuat buku ayat-ayat setan, Salman Rushdie, yang menulis novel katanya bahwa Nabi Muhammad itu menerima wahyu bukan dari Allah tapi dari setan. Nauzubillah. Sehingga ada imam ketika itu yang mengeluarkan sayembara, siapa yang bisa menemukannya dalam keadaan hidup atau mati bisa dibawa kepalanya akan diberi hadiah yang cukup besar. Yang agak belum lama ini seperti di Prancis membuat kartun Nabi Muhammad, menjelek-jelekkan, menghina Nabi melalui gambar-gambar. Dan itu dijelaskan oleh gurunya dalam kelas. Apa kata guru? Inilah contoh kebebasan. Boleh gitu, bukan menghina agama lain, menghina Nabi. Sehingga ini memprotes umat Islam di berbagai belahan dunia. Sampai-sampai produk Prancis itu diboikot. Terkini mungkin juga sudah banyak kita ikuti, kita baca, kita lihat melalui media cetak, melalui media elektronik, seperti apa yang baru saja dilakukan oleh Joseph Paul Zhang, bermata sipit asal Tegal. Dengan beraninya dia mengatakan memperlambingkan diri Nabi yang ke-26. Yang menyinggung kita adalah bahwa dia akan meluruskan ajaran yang dibawa oleh Nabi yang ke-25. Ajaran sesat yang dibawa oleh Nabi yang ke-25. Bahkan macam-macam lagi perasaan yang melukai hati umat Islam. Dikatakannya Nabi Muhammad itu seorang yang cabul. Dikatakannya bahwa Islam itu biadab. Dikatakannya bahwa puasa itu zalim dan lain-lain. Ada orang yang tenang saja atau ketawa-ketawa saja mendengarkan omongan seperti ini. Walaqad na'lamu annaka yadiku sadruka bima yaqulun. Sesak lepas kamu kata Allah mendengarkan omongan-omongan mereka. Kalau ada setetes iman di dalam hati kita, terusik kita ibu-ibu dan bapak sekalian. Harga diri kita, girang kita sebagai seorang muslim. Kalau pribadi kita, taruhlah saya yang ibu bapak caci maki, biasa saja karena memang kita punya kelemahan. Tapi kalau sudah Islam, kalau sudah Allah, sudah Rasulullah, sudah Al-Quran yang mereka hina, ada perasaan tersinggung kita sebagai seorang muslim. Dan tentu kita berusaha untuk melakukan perlawanan. Bagaimana caranya? Ya kalau tadi Allah katakan ada yang mereka dengan pena, tentu kita juga harus dengan pena. Atau mereka dengan media elektronik pokoknya, tentu kita juga hendaknya bisa melakukan cara yang sama. Nah, kalau beliau jadi
misi orang. Ada bisa kita lawan ketua-ketua mirip-mirip yang mungkin kita hanya beberapa orang saja. Mau tidak mau tentu kita juga harus menguasai hal itu. Jadi ibu-ibu dan bapak kalian sekalian, ikulah masalah itu bersama. Bahwa katakanlah tadi seperti koran, majalah, atau televisi, atau media-media sosial, pada umumnya mereka yang menguasai. Bagaimana hendaknya ini harus juga dikuasai oleh anak keponakan kita, cucu-cucu kita di belakang hari. Kalau tidak, yang jelas perkembangan kemajuan ini tidak bisa kita lawan. Ya. Ini kalian tahu itu. Jadi caranya adalah ya kita juga kuasai. Kalau lewat yang menguasai, insya Allah melalui media itu kita pergunakan sebagai wadah untuk berdakwah, untuk menampilkan kebenaran Islam, untuk menampilkan keindahan Islam, bukan seperti yang tadi untuk menampilkan berbagai kebencian yang barangkali bisa merusak kerukunan kita umat beragama. Bahkan beliau menantang, minta lo dilaporkan ke polisi. Tolong, saya ada lagi bisa melaporkan. Dikasih biaya, dia bukti 1 juta, 5 orang, macam-macam lah, ya. Janji-janjinya itu. Kita serahkan itu kepada pihak yang berwajib. Kalau ayat yang kita sebutkan tadi, Allah katakan pertama, walaupun lahu annaka ini musadduka bima yaqulu fasabbih, maka senantiasa bertasbih memuji Allah. Kemudian terus setelah kita sucikan Allah, kita puji Allah, wastaghfir, dan banyak beristighfar. Wakum minas sajidin, dan jadilah kamu orang-orang yang tetap sujud, tetap melaksanakan salat. Artinya kita rapikan terus saf kita. Insya Allah dengan demikian kita akan menjadi orang yang kuat, seperti yang digambarkan dalam Al-Quran, menjadi orang yang sebuah bangunan bunyan marsus. Itulah ibu-ibu sekalian, kajian yang dapat kita sampaikan malam ini, mudah-mudahan ada juga manfaatnya. Jadi kurang diperbanyak maaf. Bila taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.